Hai, jumpa lagi dengan saya Evi Sayono. Kali ini saya mau sedikit berbagi tentang ringkasan buku yang berjudul The Differentiated Classroom, Responding to the Needs of All Learners, yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Pada hari ini saya mau share ringkasan atau summary dari bab 1 yang berjudul What is a Differentiated Classroom? Apa sih yang dimaksud dengan kelas yang berdiferensiasi? Selamat mendengarkan. Nah, buku ini dimulai oleh Carol Ann Tomlinson dengan memberikan rasional atau alasan-alasan kenapa pembelajaran terdiferensiasi itu diperlukan. Alasan pertama menurut Tomlinson adalah banyak siswa yang ketika hadir di kelas itu hanya fisiknya aja yang ada, tapi kemudian pikirannya itu kemana-mana. Atau secara psikologi sebenarnya dia tidak berada di kelas, lagi terbang pikirannya, karena dia tidak engage atau tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu yang berikutnya, hanya sekitar 40% siswa yang mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh ketika berada di kelas kita, pada saat kita menjelaskan materi misalnya. Nah, sisanya itu sama sekali tidak memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ini penyebabnya bisa macam-macam ya. Bisa jadi yang 60% ini emang nggak ngerti banget, atau sama sekali topiknya menurut yang anak 60% ini tidak menarik sama sekali buat mereka, sehingga akhirnya mereka sama sekali nggak merhatiin. Nah, alasan berikutnya yang ketiga adalah banyak siswa yang mengakui bahwa mereka menyontek atau curang hanya agar mereka bisa lulus suatu mata pelajaran tertentu. Ini artinya bisa jadi anak-anak itu sekedar datang ke kelas supaya menggugurkan kewajiban, gitu ya. Jadi mereka tidak benar-benar belajar. Ketika tidak benar-benar belajar, tentunya dia nggak ngerti apa yang dijelasin sama gurunya. Sehingga ketika tes datang, atau ketika sedang mengerjakan tugas akhir, akhirnya mereka nyontek. Ini artinya, ya pelajaran yang diberikan oleh guru sama sekali tidak engage atau tidak nempel di anak-anak. Nah, alasan berikutnya kenapa pembelajaran terdiferensiasi diperlukan itu adalah karena banyak anak ketika belajar itu tiba-tiba kehilangan motivasi, kehilangan minat untuk belajar, karena mereka sebenarnya nggak paham apa yang lagi diajarin, karena terlalu sulit, sehingga mereka nggak paham dan akhirnya semakin kehilangan minat atau kehilangan motivasi untuk belajar. Lalu alasan selanjutnya justru kebalikannya ya, alasan kelima yaitu ketika pembelajaran diberikan oleh guru dalam bentuk yang sama, tapi ternyata ada anak yang udah jago banget gitu ya, sehingga dia merasa bahwa pelajaran yang diberikan oleh gurunya tuh jadi kurang menantang atau terlalu mudah buat mereka, sehingga akhirnya mereka bosan. Nah, alasan terakhir adalah siswa yang sudah lulus sekolah kemudian mengakui bahwa pelajaran yang mereka ikuti di kelas itu sangat membosankan. Nah, ini adalah alasan terakhir, alasan yang paling penting kenapa pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda itu diperlukan. Yaitu anak-anak seringkali merasa bahwa sebenarnya guru-guru mereka itu nggak terlalu peduli sama mereka. Entah mereka mau bisa kek atau nggak bisa ketika mengikuti pelajaran tertentu gitu ya. Jadi anak-anak tuh merasa, misalnya kalau memang ini pembelajarannya terlalu susah, kok gurunya masih tetap memberikan pembelajarannya dengan cara yang sama gitu, sehingga hanya anak yang pintar aja yang bisa ngerjain. Itu tandanya mereka tidak terlalu peduli pada siswa yang kurang bisa. Atau kebalikannya ya. Jadi itu sebabnya kenapa siswa merasa bahwa gurunya tuh tidak terlalu peduli mau mereka berhasil atau tidak berhasil ketika mengikuti sebuah pelajaran tertentu. Nah, berikutnya kita mau ngebahas tentang pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda itu sebenarnya barang apa sih, gitu ya. Nah, pembelajaran terdiferensiasi itu selalu dimulai dengan dua hal yang emang udah dari sononya ada dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah bahwa dalam dunia pendidikan selalu ada standar dari konten yang harus dikuasai siswa. Ini quote-unquote kurikulum misalnya ya, bahwa ada yang harus dicapai sama siswa, tagihan kurikulum, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga mesti tahu bahwa tidak semua kesiapan atau kemampuan siswa kita di kelas itu sama persis. Nggak mungkin sama. Nah, ketika mengetahui dua hal ini, bahwasanya siswanya beda, dan kemudian ada kurikulum yang harus dicapai oleh siswa, maka kita sebagai guru diharapkan bisa bertindak sesuai dengan premis yang ada di atas tadi, dua premis yang di atas tadi. Kita masih bisa nerima, oh ya, ada tagihan kurikulum, dan oh ya, siswa kita ternyata beda-beda. Nah, untuk mencapai kurikulum ini, dengan kesiapan siswa
atau kemampuan siswa yang beda-beda, tentunya tidak bisa menggunakan cara mengajar atau pendekatan mengajar yang sama, gitu ya. Pendekatan atau cara ngajar yang kita berikan kepada anak yang berbeda-beda kesiapannya ini tentunya juga mesti berbeda. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kesiapan siswa atau kemampuan siswa kita tuh beda-beda, sementara ada cakupan kurikulum yang harus kita capai, yang harus siswa capai. Nah, bagaimana sih kita sebagai guru bisa membagi waktu ya, bisa membagi waktu dan juga sumber daya yang ada pada diri kita sendiri sehingga kita mampu menjadi katalis atau perantara yang efektif agar siswa kita bisa berkembang, agar talenta yang dimiliki oleh siswa kita bisa berkembang maksimal. Semua siswa ya, bukan hanya siswa yang pintar aja dan bukan hanya siswa yang lemah saja. Setiap dari mereka itu harus berkembang secara maksimal dan kita menjadi katalisnya. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang pertama adalah mengetahui atau mengenal kesiapan siswa kita masing-masing, kelebihan siswa kita masing-masing, atau hal-hal yang harus diimprove atau ditingkatkan lagi dari siswa kita. Kita mesti kenal betul. Lalu berikutnya ya gimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan pre-assessment atau pra-penilaian. Ini bagian dari penilaian formatif ya, sebelum kita ngajar. Nah, misalnya kita itu ngajar di SD atau SMP lah. Kemudian kita sebelum mulai mengajar, kita melakukan kegiatan penilaian formatif membaca. Dari situ kita mengetahui, dari pre-assessment itu, kita mengetahui bahwa ternyata siswa saya kok belum bisa membaca ya. Atau kalau di SMP, kita mau ngebahas banyak sekali tentang topik metamorfosis, tentang macam-macam, tapi anak saya kok belum bisa membaca teks non-fiksi ya. Itu bisa diketahui setelah guru melakukan pre-assessment atau pra-penilaian, penilaian formatif membaca. Nah itu gunanya melakukan pre-assessment sebelum kita mengajar. Jadi kita bisa benar-benar tahu, treatment apa atau gimana cara ngajar yang tepat sesuai dengan kesiapan atau hal yang dibutuhkan oleh siswa. Nah ini contohnya ya, jadi ada tabel yang bagian kiri yang hijau, ini adalah saran yang bisa kita lakukan di kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, bagian tabel yang merah ini adalah hal-hal yang sebaiknya kita hindari. Misalnya, kalau di SD ya, di Amerika mereka punya spelling quiz atau tes mengeja. Jadi tiap minggu gurunya memberikan seperangkat kata-kata baru yang anak harus pelajari di rumah. Baru kemudian ketika masuk, gurunya nanti akan ngetes bagaimana cara mereka nulis ejaan itu udah betul atau belum. Nah, guru disarankan untuk punya 3 jenis daftar kosakata dengan kesulitan yang berbeda-beda. Lalu kemudian ini diberikan pada siswa, dilatih di rumah, baru nanti kemudian didiktekan. Alih-alih hanya punya 1 spelling list, daripada kita cuma punya 1 daftar kata-kata yang mau didiktekan, lebih baik kita punya 3, kalau menurut Carroll and Tomlinson begitu. Lalu selanjutnya, guru juga disarankan untuk melakukan penilaian formatif secara berkala, baik penilaian formatif secara informal atau penilaian formatif secara formal. Nah, tujuannya untuk menemukan cara baru bagaimana guru harus mengajar anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut bisa berkembang dengan baik kemampuannya. Nah, maksudnya kalau formative assessment misalnya, anak dikasih selembar kertas, kemudian disuruh ngerjain tugas, kita bisa ngelihat, oh ternyata dari tugasnya kita bisa lihat, oh dia belum terlalu mengerti. Lalu kalau informal checking of understanding, cara ngecek dengan secara informal, misalnya sembari ngobrol kita nanyain anak-anak itu, kemudian dari hasil obrolan kita bisa tahu, oh ternyata anak ini belum paham, jadi saya mesti ngajarin dengan cara yang berbeda. Atau ketika lagi ngajar kemudian di akhir refleksi gitu ya, kita bisa berikan selembar kertas disuruh nulis bagaimana perasaanku hari ini setelah belajar topik A. Atau kita nyuruh anak, oke anak-anak kalau kalian belum ngerti kasih tanda begini misalnya, kalau udah ngerti kasih tanda begini gitu ya. Kalau kelasnya cukup kondusif, anak-anak nggak akan malu untuk ngasih kalau tanda jempol itu artinya ngerti, kalau ke samping ini artinya setengah mengerti misalnya ya, baru kemudian kalau begini saya belum paham sama sekali. Kalau misalnya rules atau aturan di kelas sudah cukup baik, anak-anak tidak akan saling ledek-ledekan, meskipun ada siswa yang
memberitahukan gurunya bahwa dia belum mengerti. Atau pakai bendera misalnya ya. Ini salah satu informal checking of understanding, cara ngecek apakah siswa paham atau enggak dengan cara informal. Jadi di meja kita sediain bendera merah, kuning, hijau. Kalau hijau berarti udah paham banget. Kalau kuning berarti kalau anaknya tunjukin bendera kuning berarti setengah paham. Atau kalau bendera merah berarti saya belum paham. Itu yang dimaksud dengan informal checking of understanding. Nah, yang harus kita hindari adalah yang di bagian merah ini. Di bagian merah misalnya kita memberikan penilaian formatif di akhir sebuah topik. Jadi di akhir sebuah topik untuk nanti kayak ulangan gitu ya, kayak ulangan zaman dulu. Habis selesai sebuah topik dikasih ulangan, habis itu dinilai di rata-rata. Nah, ini tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap perkembangan siswa gitu ya. Atau kalau misalnya nilainya jelek kemudian dikasih remedial, tapi remedialnya dengan cara yang sama, materi yang sama, cara ngajar yang sama juga bohong. Karena apa? Karena udah terbukti cara yang dipakai sebelumnya nggak berhasil, dia nggak ngerti. Kenapa harus pakai cara sama lagi gitu? Harusnya penilaian formatif dilakukan untuk melihat apakah cara mengajar kita ke siswa yang bersangkutan itu sudah tepat atau belum, sudah sesuai atau belum, sudah memberikan kontribusi terhadap perkembangannya si siswa atau belum. Kalau belum berarti cara ngajar kita mungkin perlu diubah. Atau material yang kita gunakan ketika ngajar mungkin kita bisa ubah agar anak bisa menjadi lebih paham. Nah, berikutnya adalah PR atau pekerjaan rumah ya. Carol Ann Tomlinson menyarankan agar pekerjaan rumah yang kita berikan kepada siswa itu bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan kesiapan siswanya. Misalnya, anak yang sudah siap dengan perkalian 2 digit, ya mereka bisa berlatih di rumah. Mereka udah bisa banget nih. Mereka bisa dikasih latihan PR perkalian 2 digit. Tapi untuk anak-anak yang belum sama sekali ngerti perkalian konsepnya, mungkin bisa dikasih PR-nya bentuknya penjumlahan berulang. Jadi beda-beda sesuai dengan kesiapan siswa. Atau PR juga bisa berbeda bentuknya meskipun targetnya sama gitu ya. Misalnya di rumah anak disuruh nyusun batu-batuan, 2 batu, 2 batu, 2 batu. Jadi 2 tambah 2 tambah 2. Karena dia belum paham betul sama perkalian, makanya masih di repeated addition atau penjumlahan berulang. Nah, untuk anak-anak yang udah ngerti konsep perkalian 2 digit kali 1 digit, bisa kita kasih soal. Nah, ini yang disarankan oleh Carol Ann Tomlinson bahwasanya pemberian pekerjaan rumah atau PR bisa juga didiferensiasi. Nah, yang merah itu adalah hal-hal yang kita harus hindari sebagai guru, yaitu memberikan satu jenis PR untuk semua tipe anak. Ini katanya mesti dihindari. Nah, berikutnya kita juga disarankan untuk menggunakan berbagai macam strategi ketika mengajar ya. Mengajarkan konsep atau keterampilan baru, kadang pakai benda real, kadang nonton, kadang diskusi gitu ya. Kadang bekerja berpasangan, kadang membaca buku, kadang eksperimen. Kita disarankan untuk menggunakan berbagai macam strategi untuk mengajar sebuah konsep atau keterampilan baru. Nah, juga dalam grouping ya ketika belajar, kita memberikan anak untuk bisa belajar sama-sama satu kelas ngerjain hal yang sama, atau kadang-kadang anak-anak bekerja dalam kelompok kecil, atau kadang-kadang anak-anak bekerja berpasangan gitu ya, nah, flexible grouping namanya. Alih-alih atau kita disarankan untuk menghindari mengajar hanya dengan menggunakan satu cara, satu material. Contohnya kita ngajarin sebuah konsep atau keterampilan baru dalam grup besar, satu kelas, belajar hal yang sama, pakai material yang sama, gurunya nerangin pakai metode ceramah di papan tulis satu cara doang. Nah, itu katanya mestinya kita bisa menghindari itu. Nah, berikutnya terkait dengan hasil belajar siswa. Kita disarankan untuk mengikut sertakan siswa juga, untuk memberikan ide-ide produk belajar yang akan dihasilkan ketika mereka mempelajari suatu keterampilan atau konsep tertentu. Jadi misalnya kita mau belajar tentang apa ya, contohnya metamorfosis gitu ya. Misalnya produk hasil belajarnya bukan hanya tulisan esai, tapi bisa juga bentuknya diorama atau bentuknya bisa lagu gitu ya. Dan kita bisa minta pendapatnya anak, produk belajarnya enaknya yang seperti apa gitu ya. Mungkin sesekali kita bisa minta pendapat anak agar produknya bisa lebih bervariasi sesuai dengan minatnya si anak-anak yang ada di kelas kita. Nah, hal yang harus dihindari adalah kita hanya menentukan satu buah produk hasil belajar dan semua siswa harus bikin produk yang sama gitu. Misalnya produk hasil belajarnya semua anak harus ulangan kayak gitu, caranya cuma satu doang gitu ya. Nah, ini mungkin harus dihindari.
Nah, ini berikutnya penjelasannya itu settingnya adalah di sebuah kelas yang anak-anaknya itu bilingual atau menggunakan dua bahasa. Jadi kalau di Amerika biasanya di kelas itu ada anak-anak yang baru bisa ngomongnya tuh bahasa Spanyol, anak-anak Hispanic ya. Mereka bahasa ibunya adalah bahasa Spanyol. Lalu di kelas bahasa Inggris mereka dipaksa untuk nulis langsung dalam bahasa Inggris. Nah, ini tidak disarankan oleh Carol Ann Tomlinson. Yang disarankan adalah misalnya dalam kelas yang seperti ini, gurunya lagi ngajar bagaimana cara menulis sebuah esai dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak diberi kesempatan untuk menulis draft. Draftnya itu menggunakan bahasa ibunya mereka. Jadi bahasa pertamanya adalah bahasa Spanyol misalnya, mereka bikin draftnya pakai bahasa Spanyol dulu, baru nanti final copy-nya atau copy akhirnya tulisannya ditulis dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi masih memberikan kesempatan pada siswa menggunakan bahasa ibu terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan background knowledge ya. Jadi kan kalau pakai teorinya Vygotsky, jadi kalau misalnya kita mau mempelajari hal baru, tapi hal barunya itu sebenarnya kita udah punya background atau sedikit sekali pengetahuan tentang hal baru yang mau kita pelajarin. Nah, biasanya kalau kita udah punya background knowledge sedikit, itu akan lebih mudah buat kita mempelajari hal baru tersebut. Nah, ini juga sama berlaku di kelas ketika kita mau mengajarkan sebuah konsep baru atau keterampilan baru, anak-anak yang belum memiliki background knowledge, itu terlebih dahulu kita berikan kesempatan di rumah untuk mengeksplorasi benda-benda atau hal-hal yang ada di rumah untuk membentuk pengetahuan awal atau background knowledge yang terkait dengan pengetahuan baru yang kita mau ajarin. Misalnya gini, kita mau ngajarin perubahan wujud benda di kelas. Nah, anak-anak kelas 2 SD ini misalnya belum ngerti perubahan wujud benda tuh apa. Nah, di rumah kita bisa minta orang tua dan siswa untuk misalnya naruh air di kulkas. Nanti anak akan bisa ngelihat bahwa air yang tadinya cair bentuknya lalu dimasukin ke kulkas nanti jadi es batu. Nah, itu perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita ngajarin perubahan wujud benda, mereka dikasih kesempatan dulu untuk mengeksplorasi hal-hal tersebut di rumah. Jadi pas di kelas kita ngajar, mereka udah punya sedikit gambaran dan bisa lebih ngerti. Nah, itu yang ada di kelas terdiferensiasi. Yang harus dihindari adalah ketika kita tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada siswa untuk mengeksplorasi dan membuat mereka terbentuk background knowledge-nya sebelum kita mengajarkan keterampilan atau sebuah konsep baru. Itu kita harus hindari. Ya. Baik, masih di bab 1, pertanyaan berikutnya adalah, ini pembelajaran terdiferensiasi bisa nggak sih dipakai di SD? Jawabannya bisa. Nah, kemudian gimana caranya? Ini misalnya ini di ilustrasinya ada seorang guru kelas 1 namanya Mrs. Jasper. Mrs. Jasper itu dia punya 4 sentra. Pertama di meja 1, sekelompok kecil anak-anak akan bersama dengan Mrs. Jasper atau Ibu Jasper belajar konsep baru atau keterampilan baru, misalnya baca atau nulis ya. Nah, gurunya akan secara eksplisit ngajarin, bener-bener nih pakai material diajarin. Mungkin satu mejanya isinya cuma 4 atau sampai 6 orang anak, dia ngajarin pakai mini lesson. Ini gini ya caranya dan seterusnya. Nah, sementara dia ngajar 6 orang dalam kelompok kecil ini sebuah konsep baru atau keterampilan baru, lalu siswanya yang lain ngapain? Nah, ini kalau udah advance, gurunya bisa bikin meja 2, 3, dan 4 mengerjakan hal yang berbeda gitu ya. Yang pertama kan tadi sama gurunya. Yang kedua praktis atau berlatih topik yang udah dipelajarin minggu sebelumnya. Lalu di meja 3 juga isinya adalah meja praktis atau meja latihan, di mana topik ini udah dipelajarin 2 minggu sebelumnya misalnya. Nah, nomor 4 bisa jadi tentang kegiatan yang kayak apa ya, kelihatannya seperti bermain mungkin, tapi sebenarnya itu adalah kegiatan untuk membentuk background knowledge yang akan dipelajari minggu depannya. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya minggu depan mau ngajarin tentang perubahan wujud benda, di sini anak-anaknya dikasih bacaan misalnya ya, dikasih bacaan tentang perubahan wujud benda yang simpel-simpel. Kalau masak dari mentega, kalau ditaruh di tempat panas, bacaan ya ini ya, ditaruh di tempat panas nanti meleleh, dikasih bacaan kayak gitu sebelum kita mengajari perubahan wujud benda di minggu depannya. Kayak gitu nih
Jadi ya, nah ini bisa dirotasikan, misalnya hari Senin kelompok A akan bersama dengan Mrs. Jasper. Lalu hari Selasa kelompok yang A tadi akan pindah ke meja 2. Lalu hari Rabunya kelompok A akan pindah ke meja 3 dan seterusnya. Ini berotasi. Gitu sih. Nah, bagaimana dengan middle school atau SMP? Pembelajaran terdiferensiasi bisa nggak sih dilakukan di SMP? Jawabannya bisa. Ini masih saya belum terjemahkan. Jadi bisa jadi anak mengerjakan tugas atau kegiatan yang sama. Nah, tapi gurunya mendiferensiasi atau membedakan dengan cara misalnya kompleksitas atau tingkat kesulitan dari tugasnya si anak itu beda. Atau guru memberikan level of support atau dukungan yang berbeda-beda ke tiap anak. Tugasnya sama, tapi misalnya ada 2 kelompok nih di kelas ya, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A sama-sama ngerjain kegiatan menulis esai. Tapi kelompok A belum begitu jago, maka guru akan lebih lama bersama dengan kelompok A. Level of support-nya dibedain, tugasnya enggak. Baik, itu adalah akhir dari bab 1 dari bukunya Carol Ann Tomlinson, A Differentiated Classroom.